Halo, selamat sore sahabat pembelajar di mana saja Anda berada. Bagaimana kabar Anda sore hari ini? Semoga sehat ya. Yang penting itu dan kita lanjutkan aktivitas kita di sore hari ini. Dan saya Dewa kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Dan Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Di Instagram, kalau Anda belum follow, silakan follow di Indonesia_belajar. I love Monday ya. Di jam 4 kita bertemu dengan Mbak Meta Chandra. Beliau adalah penyanyi. Masih ada? Ya, baru ada lagi Mas. Okay. Iya, maaf nih karena ada sinyal yang tidak stabil ya. Baik, kalau Anda belum follow Instagram Mbak Meta, silakan follow di @metachandra_official. Oke, selamat sore Mbak Chandra. Selamat sore Mas Dewa. Iya, oke. Bagaimana kabarnya Mbak Chandra? Baik. Berhasil. Tumben-tumbenan nih manggilnya Mbak Chandra. Oke, Mbak Meta, ini kita melanjutkan ya. Kita mulai belajar bernyanyi series ya. Artinya kita akan belajar bernyanyi dan sore hari ini kita akan bahas membuat nada bawah atau low note yang berkarakter. Kalau minggu kemarin power and karakter ya, sekarang kita membuat nada bawah yang berkarakter. Yes, betul. Oke, untuk sahabat pembelajar yang sore hari ini join, nanti bisa bertanya di Zoom group chat atau langsung buka mic ya. Kalau nyanyi betul. Biasanya langsung buka nyanyi ya. Pastinya ya. Oke. Gimana Mbak Meta, silakan. Ya, jadi minggu ini kita mulai belajar ke bagian lebih ke bagian produksinya. Bagaimana kita memproduksi suara nada bawah kita tidak memaksa pita suara untuk mendorong supaya nada bawah kita berpower. Tapi kita harus mengenal bahwa nada bawah kita tetap diproduksi sama seperti nada apapun, nada tinggi, nada rendah itu sama, produksinya sama. Semua nada itu produksinya sama. Dan tidak pernah boleh memaksa pita suara untuk didorong sehingga akhirnya karena keinginan kita gitu. Jadi kayak misalnya seperti ini, kita mulai saja, misalnya lihat gini. Jadi nada bawah kita tuh biasanya kita dorongnya di sini. Nah, itu sangat tidak disarankan. Karena kita jangan mendorong pita suara. Apapun yang kita lakukan, jangan sampai mendorong pita suara. Ini pita suara ada di sini. Di saluran pernapasan kita, di tengah itu ada pita suara. Nah, pada saat nada rendah, kecenderungannya kita ingin mengeluarkan suara kita lebih berpower, lebih berkarakter. Akhirnya kita suka dorong sini. Nah, itu nggak boleh. Karena pita suara akhirnya ditekan terlalu ekstrim. Dan sebetulnya kalau kita lihat suara kita keluarnya di mana sih? Di depan mulut kan? Gitu. Bukan di dalam sini, terus akhirnya ada mulut kedua di sini. Kita tidak punya mulut kedua di sini. Jadi pada saat kamu mendorong nada rendah kamu ke bawah, apa yang keluar dari sini? Padahal kita perlu suara itu produksinya di depan. Nah, bagaimana caranya untuk, pertama, mindset kita harus dirubah, bahwa suara kita tidak pernah keluar dan kita tidak pernah punya mulut kedua di sini. Mau nada tinggi, nada rendah, semua adanya keluarnya dari depan mulut sini. Jadi, bagaimana ini? Ini jangan sama sekali tidak boleh ditekan ekstrim. Kembali kita sekarang hari ini kita mau ini nada bawah, boleh di sini ada otot-otot sekitar pita suara. Nah, ini yang ditekan. Misalnya seperti ini.
Na 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 na. Nah, itu dari otot pita suara di sini. Bukan di pita suaranya nih. Kalau dengan pakai pita suara, kita hanya 3 detik paling itu sudah pasti udah kita nggak bisa menyanyi sebetulnya. Kita coba ya. Ini yang pakai dorong pita suara. Nah, ini dorong di pita suara nih. Gitu misalnya. Kebayang nggak sih sebetulnya yang selama ini dilakukan orang banyak sehingga akhirnya terjadi kerusakan pita suara atau terjadi suara serak atau segala macam yang akibat dari kita mendorong pita suara. Nah, kita hanya nyanyi sedikit aja, 3 detik aja, coba pakai berikutnya nggak bisa nyanyi dan nggak bisa bicara. Gitu. Jadi apalagi kita gunakan nyanyi yang kegiatan yang berkali-kali kita lakukan atau lagu yang sekitar berapa menit ya lagu sekitar 5 menit misalnya lagu itu gitu. Jadi bayang nggak kita ngedorong pita suara, kita rusak badan kita sendiri, kita rusak pola sistem pita suara di sini. Nah itu yang sebetulnya hari ini kenapa saya bilang dari nada bawah. Karena untuk kita lihat cooling down, tidak semua orang punya range tinggi, dan tinggi itu tidak selalu menjadi yang terbaik, pastinya. Jadi kalau orang-orang yang tidak punya range suara tinggi, nggak ada masalah. Gitu. Jadi keindahan itu tidak selalu harus dari tinggi, nada tinggi. Gitu. Keindahan itu bagaimana kita bisa menyampaikan apa yang kita miliki untuk orang nikmati. Gitu. Jadi kenapa saya mulai dari nada rendah? Karena saya ingin mengangkat, ayo dong yang nadanya rendah atau karakternya di bawah, tuh nggak usah jadi kecil hati begitu. Karena kebanyakan gini, pada saat beberapa kegiatan penjurian, biasanya orang mindsetnya selalu pengen ngejar nada tinggi sehingga akhirnya supaya juri lihat. Gitu, atau supaya nilainya plus gitu. Dan akhirnya mindset semua orang bahwa nyanyi itu harus mengejar nada tinggi. No. Jangan kalah sama mindset, jangan kalah sama kata orang. Biarpun kita misalnya belum juara, nah berarti kita belum memproses nada rendah kita dengan terbaik. Gitu. Karena nada rendah itu tidak harus jadi buruk atau kita memiliki nada rendah atau karakter yang suaranya range-nya di bawah itu buruk. No. Semua punya nilai yang plus dari situ. Karena memang kita manusia nggak ada yang sama, kembar pun berbeda. Oke, kita kembali ke nada yang bawah. Jadi kita menggunakan otot-otot pita suara di sini nih. Kita mendorong ini, tapi ingat bahwa yang dari seminar sebelumnya tetap nafasnya sama, nafas dari simpan udaranya ke rongga perut. Kita dorong udaranya, biarkan dia melewati ini, melalui rongga, jangan sampai kita tekan. Dan otot sini yang ikut, daerah pita suara ini yang akhirnya harus bekerja lebih untuk mencapai power yang besar atau karakter yang keluar dari situ. Coba ya, coba nafas, kita dorong. Ini kalau dari tengah, ini dari pita suara nih, kamu dorong pita suara dan mendorong udara keluar. Dari sini tapinya, bukan dari mulut. Tapi kalau kita mindset kita pegang bahwa suara itu pasti keluar dari mulut kita tidak akan membiarkan ini tersumbat. Lihat rongga keluarnya udara yang di situ ada pita suara yang digetarkan oleh udara itu jangan sampai tersumbat. Karena tujuan kita adalah orang dengar di depan suara kita. Jadi lihat nafas. Bukan dari tengah. Itu dari mendorong otot-otot sekitar pita suara, bukan pita suaranya. Kalau kita pakai pita suara, kita nggak bisa banyak berornamentasi dengan suara kita. Dan tidak bisa terkontrol. Gitu. Itu yang akhirnya membuat suara kita akhirnya dalam waktu
nggak lama atau satu lagu aja selesai, kita nggak bisa nyanyi untuk lagu berikutnya. Adalah seperti itu. Tapi kalau kita gunakan otot sifatnya apa? Pada saat dia dipakai untuk bekerja, otot itu akan semakin kuat. Sifatnya itu yang harus jadi mindset kita, bahwa otot pada saat kita pakai kerja, dia akan makin kuat. Asal kita punya step by step yang baik, atau kita bisa merasakan ototnya sekitar sini. Jadi pada saat kita nyanyi dari bawah, pakailah otot-otot sini. Nafasnya tetap dorong, biarkan udara ini keluar, dan kita bantu dengan otot sini untuk membuat karakter-karakter yang lebih kita inginkan. Misalnya, naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Lihat ke puncak gunung, otot yang tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Ini pakai yang tengah sekarang. Kiri kanan kulihat. Nah, itu bedanya. Jadi tidak pada saat kita bernyanyi, tidak semua orang harus memiliki suara yang bersih atau harus bulat. No, itu karakter. Balik lagi, itu karakter. Jangan membuang karakter, dan jangan kecil hati dengan karakter yang misalnya suaranya udah serak dari awal, atau memang kita ingin membentuk suara serak, itu tidak ada masalah. Gitu. Atau suara rendah kita ingin menambah power dari suara rendah kita adalah dengan cara seperti itu. Dilatih ototnya. Ototnya dilatih. Tapi bukan mendorong jangan saluran pernafasannya ditutup atau kembali menekan ke dalam. Kita nggak punya mulut di sini. Ya, kita nggak punya mulut. Mulut kita tetap di sini. Dan logikanya lihat, pada saat kita ngedorong nafas dari perut ke atas, pada saat ini ditutup, di mana bisa keluarnya? Akhirnya kamu memaksakan pita suara ini dan akhirnya rusak. Itu. Jadi penyanyi rock sekalipun, Bon Jovi sekalipun, dia berlatih vokal supaya apa? Sampai tua dia tidak jadi hilang suaranya. Gitu. Jadi tidak masalah untuk bernyanyi rock, mau nyanyi metal sekalipun dengan suara yang suara karakter di bawah yang lebih crunchy gitu, itu nggak ada masalah. Gitu. Atau kita memang pada dasarnya kita memiliki itu, atau kita mau bikin suara kita kayak seperti itu, tidak masalah. Makanya pada saat zaman sekarang banyak sekali orang bisa meniru suara orang. Meniru suara Armand Maulana, meniru suaranya siapa, itu karena apa? Nah, karena mengolah posisi suara kita dengan tadi. Kita bisa membentuk karakter-karakter yang kita inginkan. Atau menguatkan karakter kita sendiri dengan cara apa? Melatih otot-otot sekitar pita suaranya itu. Jadi, kembali lagi, jangan menutup saluran pernafasan yang sebetulnya itu membantu kamu untuk mengeluarkan udara kamu secara normal. Gunakanlah otot-otot sekitar pita suara ini sampai otot bawah, otot perut itu untuk membantu supaya karakter itu keluar atau kamu membentuk karakter yang kamu inginkan. Gitu. Jadi nada rendah nggak usah kamu berlatih ya, berarti pada saat kamu nafas dan berarti pada saat otot-otot makin kuat, range kamu pasti akan melebar sampai nada tinggi pun akan terdorong, nada rendah pun akan terdorong. Tapi jangan memaksakan pita suara kita supaya keluar untuk mencapai apa yang kita inginkan. Itu yang tidak disarankan itu, dan akhirnya itu yang beberapa hal proses yang aku lihat bahwa kebanyakan orang mindsetnya adalah bagaimana suara itu keluar, tapi dia nggak tahu bahwa suara keluar itu pasti dari depan mulut, bukan dari dibolongin di sini untuk keluar. Dan saya nggak nakutin yang nyanyi itu, saya nggak mau nakutin, tapi ingat pada saat orang susah bernafas, akhirnya kedokteran biasa membolongi di sini. Nah, mau nggak sih kalian pada saat kita senang-senang menyanyi, terus udah gitu harus dibolongin di sini? No. Sayangilah pita suara kamu dan
ganti mindset yang tadinya hanya mengejar apa keinginan kamu, tapi kenali badan kamu dan kamu kejar apa yang kamu inginkan. Itu gambaran sedikit tentang bagaimana sih mencapai nada-nada bawah dengan karakter, dengan yang dengan mau halus juga nggak ada masalah. Misalnya naik ke puncak gunung tinggi sekali, tapi tetap terdengar jelas. Dengan apa? Dengan menggerakkan otot sini lebih kencang supaya apa? Suaranya keluar. Didorong oleh siapa? Oleh otot perut pastinya, karena otot perut mengeluarkan udara sampai sini, dan dibantu dengan otot-otot di sekitar pita suara, sekitar rongga mulut, sehingga akhirnya powernya keluar. Power itu bukan lari dari mana-mana, dari kekuatan otot kamu untuk mensupport udara yang kamu proses untuk suara. Itu yang harus dipahami untuk olah vokal. Dan bernyanyilah sebebas kamu sukai, dan sebebas kamu apa yang kamu inginkan, tapi itu ingat, semua dari badan kamu. Dan pada saat kamu melakukan itu, satu, sehat ya, apa yang kamu inginkan tercapai. Jangan sampai apa yang kamu inginkan tidak tercapai, tapi rusak, badan kamu rusak. Yang tadi aku bilangin, dibolongin di sini. Mau? No. Kesenangan itu bebas, seperti yang kalian selalu bilangin bahwa nyanyi itu bebas. Yes, nyanyi itu bebas. Bebas sekali. Relax seperti apa yang kamu pengenkan. Tapi semuanya itu udah keluar dari mana? Itu yang harus kamu sadari. Keluarnya dari proses badan kita. Ya. Jadi pada saat kita susah bernafas, masuk rumah sakit, kita ini udah nggak berfungsi, kita dibolongin di sini. Tapi pada saat kita nyanyi, kita nggak bisa ngebolongin di sini untuk keluarin suara kita. Jadi sayang-sayanginlah rongga sini. Ini rongga leher kamu, di sini ada saluran pernafasan, ada kerongkongan, tapi di samping-sampingnya ada otot yang mensupport. Gitu. Jadi gunakanlah itu. Dan belajarlah nafas yang baik untuk mensupport udara, dan balik lagi untuk kamu. Kejarlah apa yang kamu inginkan dengan apapun yang kamu miliki. Gitu. Oke. Kurang lebih seperti itu, Mas Dewa. Mungkin ada yang mau bertanya sehingga aku bisa kasih lebih luas lagi. Oke. Ini ada Gracia tanya nih di chat barusan masuk. Halo Gracia. Kami pita suara sudah terlanjur rusak karena salah teknik bernyanyi, bisa kembali suaranya. Bisa. Gimana caranya bisa? Karena biasanya gini, kenapa itu rusak? Karena ototnya biasanya jadi kaku. Karena kamu sering mendorong pita suara itu terlalu ekstrim. Nah, gimana ya itu? Aku balik lagi. Kita terapi. Yang tadinya dia terjepit, kita lebarin sedikit demi sedikit. Supaya ototnya nggak menjepit pita suara, tapi akhirnya ototnya kita buka, dan biarin rongga suaranya terbuka. Nah, kembali kita sehatin lagi ototnya yang kita kerjakan. Yang biasanya kalau rusak adalah ototnya jadinya keras, dan dia mendorong ke pita suara, mendorong ke kerongkongan kita. Samalah seperti kita ngerokok. Jadi si ter yang itu menempel di rongga suara, kerongkongan itu, dan akhirnya kita susah mengeluarkan udara yang dari nafas itu. Nah, itu pun terapinya sama pada saat kita terjadi kerusakan di pita suara. Gimana caranya? Kita harus buka dulu tuh rongga pernafasan kita. Dan baru setelah itu kita aktifkan tuh otot sampingnya. Pada saat otot sampingnya aktif, yang rongga pita suara yang masih luka pun dia tidak akan terganggu sama sekali. Gitu. Sama pun pada saat kita sakit, kita batuk nih gitu. Terus kita bilang kita nggak bisa nyanyi nih karena batuk, itu salah. Kalau kita batuk terus kita latihan dan benar, ototnya akan bekerja dan akan menyehatkan saluran pernafasannya sebetulnya. Gitu. Tapi kalau kita salah, kita akan udah batuk, akhirnya kita paksa itu ya. Padahal sebetulnya gini, kalau kita kalau kita batuk atau apa, pada saat ototnya kita kerjakan, akhirnya
lendir-lendir yang dari bawah ini akan keluar dan akan keluar dari mulut kita. Gitu. Itu bagus banget, seperti itu yang orang kadang-kadang salah pada saat kita batuk. Aduh, Kameta, aku sakit nih, nggak bisa nyanyi. Kamu sakitnya apa? Sakitnya saluran nafas aku sesek misalnya. Nah, itulah gunanya bernyanyi, kita senang dan kita menyehatkan apa? Kita harus tahu bahwa pada saat kita nyanyi, otot ini yang bekerja. Pada saat otot ini bekerja, lendir yang tidak berguna akan keluar. Seperti kamu mau nyanyi. Itu sudah pasti. Dan sama pada saat terjadi suara rusak misalnya. Gimana caranya? Ya udah, gak usah kecil hati ada, tapi harus kita sabar gitu untuk membuka tuh yang tadi yang scratch gitu, dia keras ya ototnya dan gak mau aktif dan mendorong ke pita suara, dan ini dibuka supaya nafas kamu terbuka dulu, udaranya tersalurkan dulu, dan akhirnya apa, baru ototnya kita baik-baikin deh gitu supaya yang tadinya dia keras gak mau bekerja, akhirnya kita buka sedikit-sedikit dan akhirnya baru kita kerjakan itu si ototnya supaya mau mensupport itu sebetulnya. Jadi kalau yang rusak jangan larinya akhirnya makin ngerusakin diri sendiri. Biasanya seperti itu. No, kamu harus latihan, kamu harus buka nih saluran pernafasan, harus dibersihkan. Yang mendorong, yang akhirnya membuat serak atau jadi nggak bisa nyanyi, nggak bisa keluar suara, dibuka, nafas betul, baru diperbaiki. Itu. Oke. Gracia, semoga terjawab ya. Jadi bisa ya. Jadi jangan Ya, khawatir bisa. kalau ya kita nggak minta sih ya. Iya, Dengan tapi latihan, banyak juga sih. dengan latihan yang baik mungkin hilang, terhindar ya dari kerusakan pita suara ya. Ini ada tambahan Ya. lagi, apa perlu vokal rest terlebih dahulu? Kalau perlu berapa hari idealnya untuk vokal rest, Kak? Sebetulnya vokal rest tuh, nah aku bertanya, vokal rest emang sih untuk kita mendiamkan si pita suara yang panas yang udah kita paksa itu untuk istirahat kan. Tapi dia tidak membantu apapun. Gitu. Sebaiknya sebetulnya kita ini, sedangkan kita nafas itu pasti kan nggak mungkin berhenti biarpun pita suara kita rusak. Sedangkan udara dari nafas kita melalui pita suara kita. Nah, kenapa kita harus rest? Rest itu untuk apa? Untuk badan kita kan? Sebetulnya. Sedangkan yang kita perlukan adalah nafas kita masih berjalan. Nah, pada saat nafas kita masih berjalan, biarpun kita nggak nyanyi, ya udah kita aktifkan bahwa ini dibuka sedikit-sedikit supaya nafas kita lebih lancar, dan akhirnya apa? Kembali yang tadi aku bilang bahwa ototnya yang kita latih, lama-lama ini tidak harus rest kan? Karena pada saat kita rest pun apa yang terbantu untuk, kecuali gini, pada saat kita vokal rest, terus kita nggak ngomong sama sekali, dan untuk apa gunanya gitu? Pasti kita akan bilang, kalau misalnya kita mencapai ke sesuatu, nggak usah nyanyi, kita kan pasti harus ngomong. Gitu. Terus pada saat kita nggak ngomong nih, gitu, tapi kita harus nafas kan di situ. Sedangkan nyanyi itu adalah salah satu aktivitas tambahan dari nafas itu. Jadi menurut aku, jadi gunanya vokal rest itu apa? Sedangkan nafas kita tidak berhenti, tidak istirahat juga, nafas kita tetap berjalan. Yang ada adalah harus yang tadi aku bilang, mengenal bahwa oh ya, ini ada kerusakan di pita suara, dan kita biarkan oksigen itu semakin mengalir. Sehingga apa, pada saat oksigen mengalir, badan kita hanya membutuhkan oksigen untuk memperbaiki sel-sel tubuh kita yang rusak. Gitu. Jadi vokal rest itu untuk vokal menurut saya tidak efektif. Karena badan kita punya antibodi sendiri yang biarpun kadang-kadang pita suara kita sobek atau apa. Nah, pada saat oksigennya lancar, badan kita membantu memperbaiki sel yang rusak. Nah, itu yang terjadi, kenapa aku bilang vokal rest tidak efektif. Nah, pada saat oksigen banyak, akhirnya kita lebih mudah memperbaiki apa yang rusak dari pita suara kita. Itu sebetulnya Mas Dewa. Jadi buat aku vokal rest itu tidak efektif. Itu. Oke, thank you Kak. Baru tahu nih ilmunya, mantap. Mudah-mudahan ini
Bantu ya. Jadi jangan khawatir ya kalau misalnya rusak pun bisa diperbaiki dan kita kembali bisa normal lagi suaranya, tapi dengan cara-cara yang benar ya. Ya, ya, Oke, ya. ya untuk yang lain silakan kalau mau bertanya silakan langsung buka mic atau kalau mau chat juga bisa ya. Oke. Mm-mm. Eh, Mbak Meta tadi kan sampaikan bahwa kita harus apa namanya menggunakan pita suara ini meskipun kita mau membentuk atau membangun menyanyi dengan nada rendah ini harus benar ya, artinya tidak seperti Ya, yang tadi Mbak sampaikan kan pita suara tuh jangan ditekan terus maksain gitu ya. ya, betul, betul. Nah, eh, cara yang benar itu kan tadi produksi produksi suara kan di mulut ya, artinya Ya, bukan di sini kan ya. Nah bukan ini ya. perhatikan ya. Hasil akhir suara itu di depan mulut karena Mas Dewa, bukan di berakhir di tenggorokan sini kan. Ya. Itu mindsetnya adalah gitu. Jadi kita bicara, kita bernyanyi tidak pernah keluar dari sini. Gitu. Ya. Kita bernyanyi, mindsetnya keluar dari sini. Jadi bagaimana hasil akhirnya yang kita inginkan kan suara. Dan di sini dong harusnya, nggak jadi di sini. Itu yang kadang-kadang hanya karena nggak kepikiran kali ya orang gitu, bahwa nyanyi kita adalah suaranya di sini. Gitu. Oke. Jadi harus seperti itu ya. Ini Gracia tanya lagi nih, Mbak. Ya, ya, ayo, nggak apa-apa. Nanya lagi ya, sorry banyak nanya Kak. Oke, Nggak nggak apa-apa apa-apa. lagi. Kalau aku bisa bantu, aku senang banget gitu, Gracia. Nggak ada masalah. Ayo. Oke. Berarti kalau setiap hari kita bernyanyi selama 2 sampai 3 jam nggak masalah ya, asal dengan teknik yang tepat. Yes, nggak ada masalah. Itu gini, bernyanyi itu semacam olahraga kan. Gitu. Jadi kalau kamu benar, ototnya yang dilatih, kembali lagi jawabannya tidak ada masalah. Dia semakin kuat, semakin membuat badan kamu sehat, dan semakin apa yang kamu nyanyikan semakin matang kan. Gitu. Oke, jadi nggak masalah ya. Oke. Semoga terjawab. Dan ini ada lagi, Mbak Meta, ada Nick 911. Untuk membentuk nada-nada rendahnya secara teknis, warming up-nya seperti apa? Gimana? Gitu. Untuk nada rendah. Nah, kembali kita sekarang, jadi untuk nada rendah, warming up-nya adalah kita harus merasakan otot-otot sekitar di bawah leher kita nih, ada otot-otot sampai di bawah sini. Jadi kita kayak humming, tapi ambil nada bawahnya. Misalnya, merasakan ototnya yang bergetar ini otot bawahnya. Bukan di tengah. Bukan di situ. Tapi, boleh kita coba bareng-bareng ya. Coba nafas, terus pegang otot-otot di bawah mulutnya, terus kita humming, kita bergumam di dalam mulut kita. Tapi yang bergetar adalah otot di sini dan otot di samping kerongkongan kita. Lebih berasa kalau kita humming sebetulnya. Untuk mencari di mana sih otot yang bergerak. Dorong nafasnya dari perut, otot perut juga mendorong udara yang keluar ke atas. Berasa Mas Dewa? Nick 911 bener-bener nih berasa. Hehehe, makasih. Karena biasanya orang nggak karena nggak tahu aja sih sebetulnya. Nah itu. Nah setelah itu dapat, nah baru kamu masih humming tapi dengan nada misalnya do re mi fa sol. Terus aktifkan otot itu supaya bergerak.
kalau itu udah dapet, terus kamu pengen, aku nggak mau yang bulat Kak Meta, aku pengen punya yang kayak serak-serak gitu deh, aku orangnya metal misalnya gitu. Nah gimana caranya? Ya udah, tapi fokus dengan itu. Dorongnya di otot situ. Misalnya kita ada lagu apa ya? Kita nyanyi lagu tapi dengan bergumam. Supaya apa? Supaya kita bisa merasakan bahwa itu yang bekerja. Kalau kita nggak bisa pegang untuk awal kalau itu kita belum kita biasa dengan itu, pasti larinya ke leher lagi. Pita suara lagi yang didorong. Jangan. Nggak ada gantinya. Gitu. Jadi biarkan rongga nafas ini benar-benar leluasa, keluar nafasnya leluasa, dan kita gunakan otot sekitar sini. Untuk mic tadi, jadi nggak harus suara kamu bulat untuk bernyanyi harus bulat ya untuk bagus tuh, no. Jadi dorong pita suara itu, kamu mau bikin seperti apapun, dorongnya di situ. Nggak ada masalah. Power pun bisa keluar dari situ. Semakin ototnya kuat, dia akan lebih membantu udara itu keluar dengan leluasa. Dan keluar dengan berkarakter dan berpower. Gitu. Mau suaranya bulat pun nggak ada masalah. Gak ada masalah. Tapi begitu pakai pita suara, nggak sampai berapa detik sebetulnya ya, itu udah langsung rusak sebetulnya. Itu. Nik, semoga terbantu. Latihan yang rajin. Semoga pita suara jangan sampai dirusak, sayang karena. Iya. Oke, Nik, semoga terjawab dan latihan terus ya, warming up dulu, karena biasanya kalau suara rendah itu lebih mudah. Kalau cowok-cowok biasanya lebih rendah ya suaranya ya? Ya, biasa lebih rendah, tapi biasanya sama-sama Gracia dan Nick. Jadi biasa gini, nada rendah itu biasa susah untuk punya power biasanya. Dan akhirnya kita suka dorongan, gedorong supaya nih gimana nih, supaya orang denger nih gitu kan gitu. Nah, caranya tadi aku bilang bahwa cara untuk berpower dan berkarakter, kamu tinggal hanya kenali bahwa di sini ada otot-otot. Kamu punya otot-otot yang cukup mumpuni untuk kamu bisa mengeluarkan keinginan kamu, ya latihlah itu. Mindsetnya sebetulnya Mas Dewa. Jadi biasanya orang pada saat nada rendah kayak bapak-bapak lah misalnya, atau orang perempuan-perempuan yang kadang-kadang kalau nyanyi suka senang banget untuk bervibra, misalnya. Itu nggak ada masalah kalau dia suka kan, kita nggak bisa bilang salah atau betul. Tapi jangan kembaliin ke bawah. Somewhere over the rainbow, misalnya. Balik lagi, suara kita dihasilin di depan. Orang mendengar suara kita di depan. Jangan, kenapa harus di sini? Somewhere over the rain, depanmu, bluebirds fly. Somewhere over the rainbow, I don't know why I can. Jangan dibalik ke dalam. Karena apa yang dinyanyiin membuat orang tidak mengerti apa yang kamu nyanyiin sebetulnya. Kesannya lebar, padahal orang yang denger nggak jadi lebar, malah ngomong apa ya, nyanyi apa ya, gitu. Itu yang ego sini sama kenali diri sendiri itu berbeda, karena kenalin dulu baru ego itu boleh keluar. Gitu. Jadi kembali yang tadi Mas Dewa bilang, jadi kebanyakan laki-laki suaranya berat. Yes, itu.
Jadi gimana caranya supaya kadang-kadang kan laki-laki juga pada saat bicara ingin juga kan didengar atau ingin lebih berpower. Kadang-kadang malah ada yang basic dasarnya dia lebih di dalam suaranya. Gimana cara ngeluarinnya gitu. Tidak usah pakai teriak-teriak, nggak usah. Latih aja ininya. Kenalin aja badannya dan tahu pada saat bicara misalnya nafas, tahan, ya apa kabar, semuanya baik kan gitu. Itu membantu karakter kamu kita lebih lebih seperti punya karisma, dan satu lagi suara kita nggak usah dipaksa untuk keluar dan keluar dengan sendirinya. Gitu. Itu Mas Dewa. Oke. Jadi kayak Baby Romeo gitu juga nadanya kan. Kaulah yang pertama. Iya, Gitu. kalau yang pertama, gitu kan. Nah, akan lebih bagus, akan lebih akan lebih jangka panjang tuh suara itu kalau dia punya itu. Karena kalau dia misalnya dasarnya udah kuat nih, tanpa dia tahu ini dia udah kuat, tapi pada saat dia banyak kegiatan, terus pada saat badannya capek, pasti akan mencari gimana caranya suara itu stabil. Biasanya lari ke sini, itu yang merusak. Tapi kalau tahu ada di sini, badan capek nggak ada masalah, karena badan nggak ikut dorong suara kan. Tapi hanya menggunakan ini, benang yang pertama dalam cinta tinggalkan kenangan, tetap keluar suaranya. Tapi kalau pakai leher, lama-lama batuk. Nah itu, nyangkut lama-lama itu, sebetulnya itu. Iya, iya, iya. Oke. Oke, Mbak Meta, ada lagi yang mungkin bertanya? Silakan bertanya saja. Langsung mumpung ada Mbak Meta ini ya. Kita masih bahas dengan bagaimana membangun nada rendah yang berkarakter ya. Ya. Mbak, kalau ingat pita suara tadi, kadang-kadang kan seringkali kalau pengen suara serak, agak ngebas dikit, itu merokok loh cepet gitu. Itu bener nggak sih? Itu mitos sebetulnya. Sebetulnya gini, Ya. suaranya akan jadi rendah, iya. Tapi nafas kita pun akan terpotong habis gitu. Gitu. Dia akan jadi rendah karena ternya kan akan menempel di sini. Kerak-kerak ternya akan menempel di pita suara. Itu akhirnya akan memberatkan kita memproduksi suara. Dan warnanya, dan akhirnya rongganya pun akan lebih sempit pastinya. Itu yang akhirnya terasanya seperti lebih berat. Tapi saat itu juga nafas kita terpotong habis. Jadi untuk mau bikin suara kita berat seperti tadi, balik lagi nggak ada masalah, kita mau bikin suara kita di sini semuanya. Jangan punya tujuan sesuatu tapi yang instan. Instan karena apa? Karena barang dari luar kita paksain ditempel-tempel di sini supaya menjadi apa yang kita inginkan. Sama seperti makan obat, jangan lupa lebih mending hidup sehat apa kita makan obat. Pada saat kita makan obat, ada efek samping beberapa tahun obat itu untuk badan kita. Nah, pilihannya adalah lebih baik mengetahui yang dari badan, apa yang proses badan kita yang sehat, daripada kita merusak, terus kita nggak ada gantinya nih. Pada saat ini nafasnya banyak pernya, larinya ke paru-paru kan. Kalau udah makin sempit, larinya paru-paru kan. Paru-paru makin berat untuk mendorong nafas kita keluar. Akhirnya apa? Suara rendahnya dapat, tapi makin kerendah juga hidup kita gitu. Jadi kita susah akan bernafas, susah mencapai apapun yang kita inginkan, akan susah. Itu Mas Dewa. Jadi sebisa mungkin mitos itu jangan dilakukan. Gitu, karena yang tadi aku bilang, bersuara adalah semua dari badan kita pastinya. Kita nggak bisa ambil dari yang lain untuk kita menjadi sesuatu. Gitu. Tapi pada saat kita mencuri dari orang lain, mencuri dari rokok itu, dia ternya nempel di sini, akhirnya apa? Kita akan kehilangan semuanya. Gitu. Jadi jangan sampai mitos-mitos yang tidak berguna itu digunakan. Karena buat latihan ini pun nggak jadi susah kan? Nggak jadi susah bahwa gampang rokok deh, nggak? No, ini juga mudah kok gitu. Gitu, malah lebih murah, nggak usah bayar. Gitu, itu sebetulnya. Nggak ada efek samping. Iya.
Mungkin ada yang mau Oke. tanya lagi, Nick? Ada yang mau yang coba tanyain lagi atau siapa? Ya, Nick 911, wes. Nggak enak. Kalau butuh Eh, pertolongan ke Nick kayaknya. ya, oke, Nick, ada yang perlu ditanyakan lagi? Tadi udah mencoba ya. Oke, yang lain mungkin kalau ada pertanyaan atau Nick mau mencoba untuk menyanyi, Mhm. oke, mencoba nada rendah yang berkarakter bagaimana atau mau udah memiliki ini ya, nada rendah yang bagus ya. Ya, biasanya banyak orang juga sudah memiliki, Mas Dewa. Tapi lebih baik dibantu sama ilmu seperti tadi, mengetahui badan kita seperti apa, sehingga akhirnya lebih potensial lebih kebangun, lebih keluar, terus lebih akhirnya lebih leluasa, keinginan kita kan lebih lebar kan jadinya, karena apa yang kita sukai udah tercover. Jadi keliaran imajinasi kita akan tercover dari basic yang udah kuat itu dan sehat itu. Dan dia akan ngikutin terus kemanapun kita mau tanpa merusak. Gitu. Iya. Gitu Mas Oke. Dewa. Nick dan Wan sudah cukup. Makasih banyak. Oke. Jadi warming up terus ya. Iya, Kalau kita ingin melatih nada rendah ini berarti nyanyinya itu dengan nada dasar yang rendah ya. Artinya iya, iya. Jangan ya. ada rendah. Jadi biasa gini, kalau vokal itu biasanya kan ada vocalizing tuh. Ada vocalizing dari nada. Biasanya kalau aku sih dari A misalnya. Itu sampai akhirnya ke A berikutnya. Jika ototnya sudah makin kuat, kita akan bisa lebih dari A berikutnya. Atau ke bawah akan bisa lebih rendah. Karena pada dasarnya tone itu, intonasi itu tekniknya tidak berbeda. Balik lagi mindsetnya bahwa apa yang keluar dari mulut kita, mau nada rendah, nada tinggi, nada apapun, kata A, kata B, kata C, semua adanya di sini. Jadi itu yang membuat, kenapa aku bilang bahwa tidak ada perbedaan teknik untuk apapun notasi yang akan kita bangun. Karena apa? Semuanya dari sini dan keluar di sini. Orang mendengarnya dari depan. Semakin otot kita kuat, semakin pesan yang disampaikan oleh suara kita akan sampai ke depan. Gitu. Dan kita tidak bisa maksain bahwa badan kita ikut maju untuk ngasih suara, kita nggak bisa. Tapi kita bisa dengan apa? Otot kita kencengin supaya apa? Kita tetap di sini, tapi suara kita sampai ke depan. Gitu. Atau ini masalah kejauhan suara kita didengar orang, atau suara kita ingin jadi lebih beruang, lebih ada karakternya, lebih kuat karakternya, dengan apa? Sama dengan itu. Karena suara kita tetap di sini, dihasilin di sini. Tapi bagaimana suara ini menjadi lebih ada crunchy-crunchy-nya, segalanya itu dari ruang pembentukan di sini. Ini rongga resonansi di sini, di rongga mulut sini kita membentuk di situ. Dan dasarnya adalah tadi otot di bawah pita suara sini. Kita membantu supaya akhirnya suara kita mau lebih crunchy-nya, udara dimainin kemana aja. Ke pipi kanan, ke depan, di sini dimainin, bukan di sini. Enggak. Itu yang biasanya orang mungkin bukan nggak bisa, tapi nggak kenal. Karena pada saat biasanya kebanyakan aku praktekin ke murid aku pun sama gitu. Aku praktekin, iya ya, kok aku nyanyi gitu ya, gitu. Kok aku nggak pernah sadar sama itu ya? Ya itu aku bilang. Jadi nggak ada yang salah. Dan teknik vokal itu bukan berarti yang menakutkan untuk kamu ketahui sebetulnya. Tapi membantu kamu untuk kamu memiliki tujuan yang memang kamu ingin capai dan disupport sama badan kamu sendiri sebetulnya. Biasanya karena nggak tahu, akhirnya apa yang mau dicapai, bingung mau supportnya kemana,
cari kemana, cari ilmu kemana-mana, tapi lupa sama badan sendiri. Dan suara itu keluarnya nggak bisa kita pinjam dari orang lain karena itu aja dasarnya bahwa pada saat kita coba, oh iya, kita ngapain cari sampai kita lihat YouTube, caranya gimana ya di luar, tapi kita lupa sama badan kita sendiri. Semua ada di sini, semua ada di badan kita. Untuk yang kamu lihat di beberapa teknik adalah sebetulnya untuk bagaimana teknik itu kamu masukin ke badan kamu dan distimulasikan di badan, dan akhirnya harus keluar, tetap kamu yang harus produksi. Gitu. Jadi latihannya seperti apa sih? Vocalizing, seperti kemarin siapa ya, yang minggu lalu yang nyanyi If I Got You itu, gimana sih caranya kamu ngeluarin lebih crunchy, lebih, aku nggak bisa nyanyi lagi nih sekarang, gimana caranya? Ya balik lagi, cek sistemnya, stimulasinya, terus udah gitu kamu mainin, kamu mau kemana, bebas. Nyanyi tuh nggak terbatas harus A, B, C, D, atau kamu harus pilih salah satu, no. Kamu bisa bikin yang tadi aku bilang, karakternya bisa bulat, some people live for the poor, atau agak serak dikit, some people live don't vengeance, some people live just on the pain, some people live for the power, some people live just for the care. Setelah kamu tahu dinamika lembut, keras, akhirnya karakter itu bisa kamu mainin juga sesuai apa yang kamu suka. Itu kalau tahu dasarnya. Akhirnya ke situ. Jadi nada rendah kadang-kadang kalau kamu bisa dapet, jarang orang mau nada rendah karena kesannya berat ya. Tapi sebetulnya tidak ini. Kenapa nada tinggi menjadi lebih dominan bagus seperti kata orang daripada nada rendah? Karena nada tinggi itu lebih cepat nyampe ke kuping kita, entahlah jadi pengang atau jadi apa. Nada rendah biasanya kita nggak sampai ke kuping kita atau nggak sama sekali tidak terdengar gitu, gitu kalau nada rendah. Nah, tapi bukan berarti jelek gitu. Jadi mindset yang maksudnya stigma yang ada di ini tuh kenapa akhirnya nada tinggi menjadi lebih dominan, karena ya nada tinggi lebih cepat mengganggu kita, gitu. Nada rendah kalau nggak kedengar ya udah nggak pernah mau tahu juga kita sama nada itu. Tapi begitu kedengar, dia tidak akan pernah mengganggu. Dia akan membuat kita nyaman sama nada itu. Jadi untuk beberapa orang yang memiliki range-nya, suaranya rendah, tapi pengen jadi sesuatu, pengen keluar jadi sesuatu, atau pengen mengembangkan diri, balik lagi, jaga apa yang kamu punya, kenali diri kamu, stimulasi badan kamu untuk support supaya itu semua keluarnya menjadi enak didengar orang, sampai didengar orang. Tidak harus kamu kejar nadanya jadi tinggi. Untuk ngejar range boleh. Karena kita bisa melatih otot kita semakin kuat, dan range yang tadinya kita the best-nya di nada rendah, terus akhirnya nyanyi dari nada tinggi bisa. Karena latihan, itu bisa. Tapi setiap orang punya kapasitas yang the best-nya yang tidak bisa bergerak. Gitu. Kemampuan bisa bergerak. Tapi karakter the best masing-masing setiap orang tidak bisa bergerak. Itu yang harus dipahami. Gitu. Jadi kamu mau ngejar kemana? Gitu. Jadi jangan menghilangkan apa yang kamu miliki untuk kamu ngejar sepertinya orang lain lebih bagus. No. Untuk nada rendah pun menjadi sesuatu yang spesial sebetulnya. Tapi untuk didengar, kamu harus mengeluarkan powernya, mengeluarkan crunchy-crunchy-nya lebih lagi. Karena kalau nada tinggi larinya ke mengganggu, lebih cepat. Kalau nada rendah tidak akan ada aturan nada rendah mengganggu. No, kecuali dia tidak sesuai pattern-nya ya. Itu perbedaannya, nada tinggi dan nada rendah. Semuanya adalah bagus. Itu, Mas Dewa. Ya. Oke. Ada lagi nih yang mau tanya. Mas Hendarto Wiyatno nih. Sore sis and bro. Oke. Jadi Ayo.
Maaf saya terlambat. Oke, nggak apa-apa. Topik sore ini tentang vokal rendah berlaku untuk semua gender atau khusus cewek? Karena dasar suara cewek dan cowok berbeda. Thanks. Ya, untuk semua genre, Mas. Jadi untuk perempuan pun ada nada rendah biarpun di titik yang berbeda. Setiap range cowok dan cewek ada di titik yang berbeda-beda. Tapi nada rendah cewek ada, nada rendah cowok juga ada. Jadi itu untuk semua genre. Dan untuk anak-anak sekalipun. Karena semakin dini tahu prosesnya, semakin dia bisa mengembangkan lebih jauh apa yang diinginkannya, sebetulnya itu. Jadi untuk semua genre. Jadi untuk bukan hanya untuk cewek ya, untuk cowok juga ya. Iya. Ya, gitu Mas Hendarto. Ada lagi mungkin pertanyaannya? Atau Mas Hendarto memang... Atau Mas Hendarto mau nyanyi? Mas Hendarto mau nyanyi, oke. Terlambat nggak apa-apa, langsung nyanyi. Oke, thanks gitu. Oke, nggak. Next time ya Mas Hendarto ya. Dan langsung nyanyi. Mbak Meta, ini ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Kalau tidak ada, mungkin ada catatan penting untuk tema kita sore hari ini, Mbak Meta. Tentang bagaimana kita membangun rendah. Oke, jadi nada rendah itu melatih nada tinggi bagaimana? Oke, untuk melatih, aku baca itu bentar ya, jadi kebaca. Minggu depan kita coba melatih nada tinggi. Kita minggu depan coba kita konsep ini. Nah, balik lagi ke nada yang hari ini adalah bagaimana kita mencapai nada rendah yang berkarakter. Seperti tadi, kenali bahwa semua suara kita tuh keluarnya di depan mulut kita sehingga orang bisa dengar apa yang kita maksud. Gitu. Dan nada rendah itu bukan nada yang buruk. Karakter yang rendah dengan range yang rendah itu tidak berarti buruk atau nomor 2 dari nada tinggi, no. Gitu. Jadi bagaimana supaya nada rendah itu berpower dan berkarakter adalah seperti tadi. Kenali sistem nafasnya udah pasti. Di sini ada otot rongga mulut di sini. Nah, gunakan itu untuk membentuk karakter dan membentuk power supaya orang mendengarkan nada-nada rendah kamu nyaman dan enak. Karena biasanya nada rendah itu lebih empuk. Gitu. Tapi tidak mendorong kembali ke badan kita supaya kita mau keluarin nada rendah untuk berkarakter dan berpower itu nggak bisa. Begitu kita nada rendah kita kembalikan ke bawah, lebih bawah dari mulut kita, itu tidak akan membantu apapun selain merusak sistem stimulasi badan kita sendiri. Gitu. Jadi go nada rendah, ayo keluarkan stimulasinya dengan baik dan kalian baik, kalian bagus. Kalian berkarakter dan kita bisa kita ganti stigmanya bahwa nada rendah nggak ada masalah. Nada rendah saya gitu. Nada rendah orang bisa dengar. Gitu. Itu Mas Dewa. Oke, Mbak Meta, ini waktu kita udah habis ya? Habis lagi. Tapi seru ini nada rendah ya. Ini Mas Hendarto melatih nada tinggi bagaimana minggu depan ya? Iya, minggu depan kita melatih nada tinggi. Iya, kita latihan nada tinggi nih. Oke, siap-siap aja kalau minggu depan ingin nyanyi nada tinggi. Nada rendah juga boleh ya? Iya, boleh. Jadi yang hari ini belum kepikiran apa, boleh tanyakan aja nanti sama minggu depan dengan plus nada tinggi. Oke. Baik, terima kasih Mbak Meta, luar biasa penjelasannya. Sama-sama. Kita serap untuk agar penyanyi lebih bagus lagi ke depannya. Oke, terima kasih Mbak Meta, sukses untuk Mbak Meta. Sama-sama. Dan juga untuk sahabat pembelajar yang pada sore hari ini, terima kasih juga. Salam sukses luar biasa, stay healthy.